Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mix Kenari Channel. Oke, Baraya Red Varian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat selalu ya, selalu bahagia dan selalu menjaga imun di masa pandemi seperti sekarang ini. Di video kali ini saya akan coba membahas asal-usul dari kenari merah lokal ya. Banyak sekali para Baraya Red Varian yang bertanya, dari mana sih asal-usulnya kenari merah lokal di Indonesia ya? Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang kenari merah lokal, saya mencari beberapa sumber yang terpercaya tentang sejarah dari kenari itu sendiri ya. Perlu diketahui bahwa kenari itu pertama kali ditemukan oleh seorang pelaut Prancis ya, yang bernama Jean-David Harncourt sekitaran abad ke-15 pada tahun 1402 ya. Jadi nama kenari itu sebenarnya bukan nama biji ya, biji kenari seperti yang banyak diketahui ada biji kenari ya. Kenari itu berasal dari bahasa Latin Canarias ya, yang artinya pulau anjing. Jadi kenari itu berasal dari pulau anjing ya, yang banyak anjingnya, dan ada banyak sekali kenari liar di situ ya. Jadi pelaut Prancis ini karena terpesona dengan keindahan warnanya, kicauannya, dia membawa kenari itu keluar dari Pulau Kanari. Pada tahun 1492, kenari jatuh ke tangan Spanyol ya. Pada saat itu pasar kenari itu dipegang oleh Spanyol ya. Tapi Italia lah yang berhasil mengekspor ke beberapa negara di Eropa ya. Dengan berkembangnya zaman dari sejak 5 abad yang lalu, kenari mengalami mutasi karena persilangan dan perbedaan iklim ya, sehingga terdapat berbagai macam jenis kenari seperti itu. Nah, lalu bagaimana kenari bisa masuk ke Indonesia? Jadi pada zaman penjajahan Belanda, kenari itu dibawa Belanda itu ke Indonesia sebagai burung monopoli ya, sebutnya burung miliarder ya. Untuk kenari itu burung miliarder, karena pada saat itu untuk per ekornya kenari itu bisa mencapai harga sekitar 15 sampai 25 gulden ya. Sedangkan para pekerja itu berpenghasilan per bulan itu 15 gulden. Bisa dibayangkan kan, satu bulan gaji pegawai hanya cukup buat membeli satu kenari seperti itu. Jadi pada tahun 1939 itu, pada zaman penjajahan Belanda, burung kenari itu disebut sebagai burung miliarder ya. Selanjutnya ketika ada penjajahan Jepang pada tahun 1943 sampai 1945 ya, kenari di Indonesia itu dimusnahkan oleh Jepang. Sempat musnah dulu, dimusnahkan oleh penjajahan Jepang pada waktu itu ya. Nah, kemudian kenari masuk lagi pada tahun 1949, dia masuk ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya ya. Jadi pertama kali masuk kembali ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Masuk ke Indonesia dengan pakan racikan dari luar ya, istilahnya pakannya aja pakan impor ya. Nah, pada tahun 1952 di kota Semarang ya, yang berhasil mengokalkan kenari ya. Jadi peternak di kota Semarang itu berhasil menyesuaikan pakan kenari itu dengan menggunakan pakan lokal seperti biji sawi, juawut, dan lain-lain ya, biji-bijian kecil lainnya seperti itu. Jadi kota Semarang yang berhasil melokalkan kenari di Indonesia. Kembali ke kenari merah lokal, dari mana sih asalnya kenari merah lokal itu? Banyak ya, kalau kita buka-buka searching di Google itu, kenari merah lokal itu asalnya dari siskin. Pokoknya di sini tidak ada artikel yang istilahnya yang pasti asal usul dari kenari merah lokalnya. Di sini saya akan coba menyimpulkan dari mana sih asalnya kenari merah lokal itu. Lalu kita coba untuk mengungkap sejarah
kenari merah dulu ya. Jadi kenari merah itu pertama dikembangkan itu oleh Dr. Hans Duncan ya pada tahun 1930-an ya. Nah, jadi Dr. Hans ini berhasil menyiringkan kenari red siskin dengan kenari betina kuning ya. Banyak yang bilang ada kenari betinanya itu kenari jenis Roller Jerman. Ada juga yang mengatakan kenarinya kenari kuning border ya. Nggak tahulah entah apa yang dipakai oleh Dr. Hans ini. Yang jelas Dr. Hans ini dari hasil persilangan red siskin itu dengan kenari kuning berhasil mencetak kenari red factor. Nah, kenari red factor itu adalah kenari yang mempunyai struktur genetika gitu ya. Jadi jangan salah ya. Banyak kan sekarang yang berkembang kenari red factor. Nah itu sebenarnya salah pengertian aja ya. Jadi kenari red factor yang asli itu dikembangkan oleh Dr. Hans ya. Dengan persilangan red siskin dengan kenari kuning. Ya bisa jadi kenari kuningnya kenari kuning lor Jerman atau kenari border seperti itu ya. Sehingga menghasilkan kenari red faktor yang istilahnya kenari berstruktur genetika gitu ya, seperti itu. Lalu dari mana asal usul kenari merah lokal ini? Nah, yang ini yang masih simpang siur ya, siapa yang mengembangkannya, siapa yang ini, karena tidak ada catatan tertulis dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi pada intinya kenari merah lokal ini dikembangkan di Indonesia ya. Saya yakin dikembangkan di Indonesia. Ada beberapa sesepuh, mungkin sesepuh kita itu mengembangkan sehingga bisa mencetak kenari merah lokal ya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar kita tidak dimonopoli oleh kenari import ya. Kenari import seperti kenari red intensif ya. Kenari red intensif import. Kenari lokal itu sebenarnya kenari red intensif juga ya, tapi untuk lebih memperjelas bahwa ini kenari merah lokal, jadi disebutlah merlok ya. Sebenarnya awal mulanya namanya kenari red intensif ya. Oke. Nah, kenari red intensif impor itu kebanyakan harus memakai pakan pigmen ya. Bukan hanya menjual burungnya, tapi juga menjual pakannya yang lumayan mahal ya. Jadi istilahnya pakannya itu pakan khusus, pakan pigmen yang sudah mereka racik. Jadi keaslian burungnya pun masih dipertanyakan ya. Apabila tidak menggunakan pakan pigmen itu ya, pigmen buatan mereka, istilahnya ketika mabung akan kembali lagi ke warna aslinya. Jadi banyak yang tidak murni bahwa itu kenari red intensif ya, banyak yang kenari sulapan seperti itu ya. Lalu saya menyimpulkan bahwa para pecinta kenari red varian di Indonesia, para sesepuh itu coba mengembangkan kenari red intensif sendiri di Indonesia ya. Lalu bagaimana sih cara prosesnya sehingga menghasilkan kenari merah lokal? Jadi kita coba lagi ya, karena tadi sudah ada kenari red factor, jadi yang dipakainya itu kenari red factor ya. Jadi kenari red factor disilangkan kembali dengan sesepuhnya, dengan buyutnya lah istilahnya, red siskin ya, sehingga menghasilkan kenari black red. Nah seperti itu ya. Jadi black red, kenari black red itu generasi pertama ya dari persilangan red factor dengan red siskin, jadi menghasilkan kenari black red seperti itu. Nah setelah kenari black red berkembang, jadi muncullah varian baru yaitu black red. Black red itu tinggal menyilangkan black red dengan black red menghasilkan black red. Nah, dalam cetak kenari black red ini tidak mudah ya. Jadi istilahnya persilangan red factor dengan siskin itu dari 40 itu hanya satu yang subur. Nah, itulah kesulitannya ya untuk menghasilkan kenari black red. Nah, kemudian bagaimana sih munculnya kenari merlok ini? Kita lanjut lagi ya. Jadi kenari merah lokal itu hasil persilangan dari kenari black red disilangkan kembali dengan bapaknya kenari red factor ya, dan itu membutuhkan proses
selama kurang lebih 4-5 kali persilangan baru menghasilkan kenari merah lokal yang intensif ya istilahnya. Jadi dari hasil persilangan dengan black red itu pun tidak langsung menghasilkan kenari red intensif. Jadi butuh proses 4-5 kali persilangan. Bisa dibayangkan butuh waktu berapa tahun gitu kan. Nah, itu pun hasilnya setelah 4 kali persilangan, hasilnya itu yang intensif itu hanya 30% ya. Yang intensif itu hanya 30%, yang 60%-nya itu menghasilkan red faktor kembali, dan yang 10%-nya itu menghasilkan kenari red frost ya, yang banyak disebut ya, kalau di sini disebutnya merloknya ngujung atau ngabut gitu kan, itu frost. Nah, itu 10% dari hasil persilangan beberapa kali persilangan ya. Nah, jadi bisa dibayangkan untuk Baraya Red Varian, kalau kita coba-coba untuk mencetak kenari merah lokal sendiri gitu, bukan hanya kita harus mengetahui karakter burung itu, tapi kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari satu perkawinan itu membutuhkan kita besarkan 1 tahun atau 8 bulan atau 1 tahun baru bisa dikawinkan lagi. Kita nunggu lagi, ngurus lagi sampai besar, dikawinkan lagi, itu membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 tahun. Ya, jadi alhamdulillah ya, untuk kita para pecinta red varian sekarang ini tidak usah repot-repot untuk menyilangkan kembali dengan red siskin, karena hasilnya tidak akan sama ya, tidak akan sama seperti ini. Jadi kita sudah dapat varian baru ya, kenari merah lokal ini dengan hasil persilangan para sesepuh yang dulu ya, yang mungkin salahnya itu tidak dibukukan atau tidak dihak patenkan seperti itu. Ini masih simpang siur ya. Jadi untuk menciptakan kenari merah lokal yang baik, kenari merlok yang baik itu kita tidak usah repot-repot mengawinkan dengan red siskin atau red faktor atau yang lainnya. Kita cukup mencari kualitas kenari merah lokal yang bagus, kita silangkan kembali dengan kenari merah lokal ya. Jadi merlok tadi merlok itu sudah menghasilkan merlok yang berkualitas seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kita hanya meneruskan para sesepuh ya, tidak usah pusing-pusing, tidak usah repot-repot untuk menciptakan kenari merah lokal yang berkualitas ya. Cukup cari kenari merlok yang berkualitas, kita kawinkan dan langsung hasilnya ada seperti itu. Seperti halnya dengan kenari postur ya, kenari Yorkshire itu hasil persilangan dari 3 ekor kenari ya, sehingga menghasilkan kenari Yorkshire, yaitu kenari Lancashire, kenari Norwich, dan kenari Belgian ya. Jadi menghasilkan kenari postur yang gagah, menghasilkan Yorkshire. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan Yorkshire? Tidak perlu repot-repot istilahnya menyilangkan kenari-kenari Norwich atau kenari Belgian, kenari Lancashire itu sendiri ya. Nah, jadi tinggal menyilangkan Yorkshire dengan Yorkshire. Begitu halnya dengan kenari merah lokal seperti itu. Oke? Oke, Baraya Red Varian, itulah sekilas tentang sejarah kenari merah lokal yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan sesuai dengan kenyataannya. Wallahu alam bisawab gitu ya. Jawabannya itu mungkin bisa benar atau bisa tidak. Ya minimal tidak melenceng lah. Oke, simak terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Baraya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan tunggu video-video berikutnya. Tetap semangat!